Jakarta merupakan urat nadi bisnis dan politik. Kota ini menjadi tujuan para pencari kerja dan pebisnis. Perkembangan Jakarta yang pesat antara lain terlihat dari pembangunan gedung pencakar langit, ternyata masih belum diimbangi dengan perbaikan kualitas pemenuhan publik. Salah satunya terlihat dari kondisi trotoar yang memprihatinkan. Jakarta sebagai kota yang besar tidak luput dari permasalahan. Contohnya kemacetan dan banjir. Fasilitas umum pun menjadi salah satunya, seperti trotoar yang tidak layak bagi pejalan kaki. Trotoar-trotoar yang ada di Jakarta belum pantas dibanggakan. Salah satu ruas di Jakarta Pusat misalnya dapat dikatakan belum memiliki fasilitas pedestrian yang sebenarnya sangat dibutuhkan warga. Mengingat di kawasan tersebut banyak terdapat gedung perkantoran dan sarana perbelanjaan. Lebih penting lagi, di ruas jalan tersebut terdapat stasiun kereta api karet yang menjadi tumpuan warga Jabodetabek untuk mencapai kawasan tersebut. Itu kurang efektif buat pejalan kaki karena apa? Karena itu banyak truk-truk di sebelah situ, jadi kita agak nggak nyaman, Mbak. Apalagi sebagai seorang wanita ya, karena kan khawatirnya di situ banyak nongkrong-nongkrong, jadi kita kan juga nggak nyaman ya. Kadang sih walaupun nggak ada trotoar ya apa boleh buat, kita jalan mepet-mepet aja deh gitu. Kurang lah trotoarnya, masih terlalu kemakan buat jalan raya mobil aja. Kami pejalan kaki kurang mendapatkan haknya dalam memperoleh trotoar. Seperti bisa dilihat di belakang ya, itu sebenarnya ada trotoarnya untuk kami, tapi digunakan untuk tempat sampah dan parkir-parkir liar, sehingga kami pejalan kaki pun nggak nyaman untuk melewatinya. Kalau misalkan trotoar di Jakarta itu kebanyakan itu udah disalahgunain gitu. Kalau misalkan bisa lihat di sini kan ada yang dari motor, ada dari mobil-mobil nggak jelas gitu. Terus juga ada beberapa yang dimanfaatin sama pedagang kaki lima, dan itu ganggu banget sama pengguna jalan kaki di Jakarta. Ketiadaan trotoar yang baik membuat warga harus bersusah payah untuk dapat menuju serta menggunakan fasilitas umum ini dengan nyaman. Trotoar juga makin sesak karena banyak yang digunakan para pedagang kaki lima untuk berjualan dan menjadi area parkir kendaraan. Tentu saja ini mengurangi kenyamanan para pejalan kaki. Tak jarang, lebar trotoar juga menjadi kurang maksimal karena harus berbagi dengan pepohonan, rambu lalu lintas, dan tiang listrik. Jadi kalau trotoarnya nyaman itu ya ada seruang lebar jalan yang memang nggak ada hambatan ruang trotoar itu. Nggak ada tiang, even itu pohon pun jangan ada di tengah-tengah. Sehingga ada ruang yang bebas bagi pejalan kaki itu untuk beraktivitas atau berjalan kaki bersama. Anggaran pemerintah DKI untuk pedestrian ini bukannya tidak ada. Sayang, angkanya sangat minim, jauh lebih kecil dibandingkan pengadaan UPS yang belakangan marak digugat banyak pihak. Kalau di dinas ini dialokasikan sementara ini 40M. Tapi ada juga program-program yang lain, penggunaan peningkatan ruas jalan sekalian dengan trotoar. Penanganan trotoar akan dikerjakan Dinas Pekerja Umum Bina Marga untuk kawasan komersial seperti Tamrin, Sudirman, Rasuna Said, Gatot Subroto, dan Senayan. Sedangkan untuk kawasan komersial yang bersifat lokal akan dikerjakan oleh suku dinas. Kawasan yang akan kita kembangkan ini kawasan-kawasan padat pejalan kaki ya. Ini kita juga ada mulai pengembangan mungkin kawasan Sabaru, terus Kota Tua pun kita akan coba benahi lagi. Terus juga di Blok M, kawasan. Memang menurut saya pendekatan trotoar itu harus kawasan. Jadi trotoar itu saling menyatu di kawasan itu, tidak sepenggal-sepenggal. Bisa jadi besok itu kita dalam satu kawasan itu bikin sistem satu arah. Dengan sistem satu arah itu, jalur jalan bisa kita kecilkan, jalur trotoarnya dibesarkan. Gitu. Nah itulah makanya pentingnya pendekatan kawasan.
Wajah kota akan tercermin dari bagaimana publik dilayani dengan baik, termasuk pemenuhan hak pejalan kaki. Dinas Pekerjaan Umum tuh harapannya merapikan ini, jadi dia benar-benar bersih gitu. Jadi trotoarnya sebenarnya udah ada dan juga udah dirapiin juga kan sebenarnya dari karet, cuman ya itu truk-truknya tuh kalau bisa ditertibkan, jadi biar jalanannya lebih jelas gitu loh. Terus space buat mobil juga lebih oke, dan kita juga lebih nyaman mau jalan dari gitu. Mungkin dibikin aja biar pejalan kakinya juga lebih enak, karena kadang juga suka susah gitu mau jalan, banyak motor lewat. Lebih nyaman lah kalau dengan pejalan kakinya itu, jadi nggak ada istilah kata maaf aja ya pedagang-pedagang gitu kan ya, itu kan sangat mengganggu sekali gitu. Ya semoga pemerintah bisa memperbaiki trotoar di Jakarta agar kami pejalan kaki bisa lebih nyaman berjalan di pinggir jalan. Harapannya semoga bisa digunain semaksimal mungkin trotoarnya oleh pejalan kaki di Jakarta. Sudah selayaknya Jakarta memiliki fasilitas umum yaitu trotoar yang layak dan nyaman bagi pejalan kaki. Trotoar tidak hanya membuat ibu kota menjadi indah, tetapi juga ramah terhadap pejalan kaki. Seharusnya anggaran tidak hanya terserap bagi permasalahan kemacetan di Jakarta, tetapi juga fasilitas umum yaitu trotoar. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat pun dibutuhkan dalam menjaga dan memelihara trotoar. Minanti Ayu, Jumladi, Business TV, Jakarta.